panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak Eka senang sekali hari ini Kakak Eka boleh kembali lagi bersama adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak Eka harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing supaya kami boleh tenang, kami boleh dengan sukacita mendengar firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnya daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Hanya Menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Nah, minggu ini kakak mau cerita tentang kisah kakak beradik, yaitu Musa dan Harun. Adik-adik sudah tahu kan kalau Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Musa dibantu oleh adiknya, yaitu Harun. Sebagai pemimpin, Musa bertanggung jawab menuntun umat Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir dan menyelamatkan kehidupan umat Israel. Adik-adik, ketika Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, Musa pergi untuk menjalankan perintah Tuhan. Musa meninggalkan umat Israel dan mulai pergi ke Gunung Sinai. Pada saat Musa meninggalkan umat Israel, Musa tidak membiarkan umat Israel begitu saja. Musa memerintahkan Harun untuk menjaga umat Israel serta tetap taat dan berdoa kepada Tuhan pada saat Musa tidak bersama-sama dengan mereka. Adik-adik tahu tidak berapa lama Musa meninggalkan umat Israel untuk pergi ke Gunung Sinai? Waktu yang dibutuhkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai adalah 40 malam. Lama sekali ya adik-adik? Adik-adik, Musa menjalankan tanggung jawabnya dengan begitu sabar. Tetapi sayangnya, Harun dan umat Israel yang lainnya tidak bisa sabar. Mereka bingung dan bertanya-tanya, "Musa kemana ya?" Lalu karena bangsa Israel tidak sabar, mereka memaksa Harun agar kepemimpinan Musa digantikan dan membuat Allah lain atau ilah dengan cara mengumpulkan emas lalu disembah. Adik-adik, tentu perbuatan orang-orang Israel pada saat itu tidak berlaku setia kepada Tuhan. Harun dan umat Israel tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah patung emas berbentuk lembu sebagai pengganti Tuhan. Nah, Kakak Eka akan beri contoh ya, tindakan tidak setia itu seperti apa. Misalnya, adik-adik lebih memilih bermain handphone daripada membaca Alkitab atau berdoa. Atau lebih memilih bermain game dan menonton televisi daripada mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tindakan-tindakan tersebut adalah bentuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan.
Melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita belajar untuk selalu setia kepada Tuhan ya. Setia kepada Tuhan dengan cara tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tidak hanya itu ya adik-adik, setia kepada Tuhan berarti kita juga harus menjadi anak-anak yang terus melakukan firman Tuhan. Sama seperti Musa yang sabar selama 40 hari, kita juga harus menjadi anak-anak yang sabar, tidak marah-marah, harus dengar-dengaran pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan tetap menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdoa. Kakak Eka akan pimpin doanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk tetap menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus, tidak menjadi anak yang malas, tapi menjadi anak yang rajin. Tuhan berkati kami dalam tumbuh kembang kami, dalam kesehatan, dalam pendidikan kami. Terkhusus kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak Eka harap minggu depan kita bisa bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.